Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusuhan kali ini kita akan mencoba ngopi di warung Mbok Rondo atau warung janda yang berada di tengah ladang tebu. Lokasinya memang sangat jauh dari pemukiman penduduk kampung, bahkan jauh dari perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik, namun malah membuka atau mendirikan warung di tengah ladang tebu. Lantas siapa yang beli ya? Mengingat tebu itu minim perawatan sehingga jarang sekali para petani menjenguk tanaman mereka. Lantas siapa pasar atau customer dari Mbok Rondo yang nekat membuka warung di tengah ladang tebu? Memang sih Tuhan memberikan rezeki kepada umatnya dimanapun dia berada maupun dia berusaha, baik di laut, di darat maupun di langit. Namun yang kali ini kita datangi ini jarang ada di tempat-tempat lain ya, namun malah membuka warung di tengah ladang tebu yang biasanya sangatlah sepi. Lazimnya atau umumnya para pedagang kopi itu biasanya berjualan di pinggir jalan maupun di pasar ataupun tempat-tempat pusat keramaian. Namun nyatanya ada saja yang nekat jualan di tempat sepi yang jarang diketahui orang-orang. Namun nyatanya customer atau pembelinya selalu ramai. Ini menjadi bukti bahwa Yang Maha Kuasa selalu sayang kepada umatnya jika dia benar-benar mau berusaha dan berdoa. Maka dari itu kalian harus meniru mbak-mbak rondo ini yang nekat berjualan di tempat sepi namun akhirnya menjadi ramai. Jatuh bangun itu hal yang menjadi biasa bila kita memang seorang pekerja keras. Namun jika terus berusaha maka tidak pernah mengkhianati hasil. Salah satu contohnya ya Mbok Rondo ini yang nekat membuka warung di ladang tebu dan banyak sekali para pelanggan-pelanggannya. Maka dari itu kami pun penasaran dan ingin datang ke lokasi warung Mbok Rondo yang katanya juga cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Mungkin para penonton video ini yang masih jomblo, perjaka tua, bujang lapuk ataupun duda tersakiti yang berniat mencari jodoh ya silakan datang ke warung Mbok Rondo yang ayu, kinclong, moblong-moblong yang akan kami datangi. Siapa tahu kalian berjodoh sama beliau. Jika kalian penasaran tentang lokasinya, memang tidak ada di dalam Google Map maupun di dalam peta. Makanya kalian ikuti terus video kali ini tentang perjalanan kami menuju ke warung Mbok Rondo yang berada di tengah ladang tebu, agar nantinya bila kalian datang ke sini sendirian kalian tidak kesasar, karena jalan menuju warung Mbok Rondo banyak sekali percabangan.
Barusan kita melewati warung, namun saat kita toleh tampaknya warung tersebut sudah tutup. Padahal menurut informasi yang kami peroleh, warung Mbok Rondo ini selalu buka setiap hari, bahkan setelah hari kiamat. Awalnya jalan yang kita lewati ini tadi seakan-akan sepi, tak ada orang yang lewat. Namun nyatanya banyak sekali kendaraan motocross maupun truk-truk. Bahkan ini ada salah satu warga kampung yang melewati jalan ini. Tentu saja ini meyakinkan kami bahwa jalur ini memang jalan aktif. Padahal bila kita lurus saja mengikuti jalan ini menuju ke dalam hutan. Lantas adakah kampung yang ada di dalam hutan sana sehingga banyak sekali orang yang lalu lalang melewati jalan ini? Dan mungkin kalian para penonton video ini yang sudah pernah mampir di warung Mbok Rondo yang ayu kinclong moblong-moblong ini, silakan berbagi cerita pengalaman kalian di bawah kolom komentar video ini. Tak hanya menjual secangkir kopi panas, namun beliau Mbok Rondo ini juga menjual nasi pecel, yang mana tentunya nanti kami mencoba mencicipinya. Dan siapa tahu kami pun dilirik untuk menjadi calon suaminya dan calon ayah bagi anak-anaknya. Apakah kalian tidak berminat? Jika kalian berminat dan berkeinginan untuk datang sendiri di warung Mbok Rondo yang berada di tengah ladang tebu, silakan kalian datang di saat musim kemarau. Namun harus kalian persiapkan masker dan kacamata ya, maksudnya agar mata kalian tidak kelilipan serta terkena debu, karena jalan menuju warung Mbok Rondo sangatlah berdebu saat musim kemarau. Tampak di sebelah kanan kita ini juga ada bilik-bilik orang jualan. Namun bukan ini ya tempat warung Rondo yang jualan di tengah ladang tebu. Maka dari itu kita nantinya akan bertanya-tanya sama beberapa warga agar tahu lokasi keberadaan warung Mbok Rondo tersebut. Tampaknya ada bapak-bapak para petani yang mungkin sedang pergi ke ladang ataupun mau pulang. Nanti kita mencoba bertanya-tanya sama beliau tentang lokasi keberadaan warung tersebut. Nah, setelah perjalanan yang cukup melelahkan dengan medan berat seperti tadi, akhirnya kita sudah sampai di lokasi warung Mbok Rondo yang ayu kinclong moblong-moblong. Setelah tadi kita diberi informasi tentang lokasi keberadaan warung Mbok Rondo sama para petani ya. Tepat di hadapan kiri kita ini merupakan lokasi warung Mbok Rondo yang akan kami datangi ini. Barangkali kalian ingin mengunjungi ya silakan. Dan tepat di hadapan kita ini sudah ada bapak-bapak yang sedang membeli pesanan di warung ini. Di sini ternyata sudah tertera berbagai menu yang disediakan dari warung Mbok Rondo yang ayu kinclong moblong-moblong ini. Dan di sini pula di hadapan kita ini ada gorengan kesukaan kami yang nantinya kami akan mencoba
memesannya. Dan selanjutnya kita akan bertanya-tanya sama beliau agar kalian lebih jelas dan gamblang mengenai warung ini. Warungnya Mbak Kas. Apa? Ini kalih nggih. Nggih. Warungnya Mbak siapa tadi? Mbak Kas. Mbak Kas. Warungnya Mbak Kas. Nganjuk Lengkong. Iki jenenge jalan apa Mbak iki, Mbak? Iki Jalan Rimba Mulia. Jalan Rimba Mulia. Jadi kalau ngidul sampai pertigaan Lengkong, kalau ngalor sampai Sawan dan juga warung penak Mbah Bu. Warung Ler Koramil. Nah, tepatnya di Lore Koramil ya. Oke. Ya, terus ini sego bungkus plus es tebu. Kata ini bukanya jam berapa dari jam berapa, Dari Mbak? setengah 7 Sampai sampai jam 2. jam 2 siang. Iya. Oh. Oh iya ya, itu ada jamnya itu ya. Jangan Iya. sampai telat pulang itu. Minuman khasnya adalah es tebu. Lah itu ibu itu siapa Mbak itu, Mbak? Oh, ibu jenengan. Oh, ditemani sama ibu kandung. Wah, keren ibu anune tau pilih gaul ini. Kopi sawah, Pak. Dalam Kopi sawah. Kopi sawah. oh topi sawah. Nggih. Nek jam segini pun mboten nganu. Nek biasane kunci gorengan mesti. Oh. Ini pun agak sepi. Oke, iku paling gerak jalan. Jam yang menten niku nek teng mriki niku siang sedikit pun sepi. Hmm. Tetese patuse teng kecamatan mriki. Oh, oke. Be niku napa acara gerak jalan apa Tanggal 24 enggak mungkin acara-acara desa-desa ngonten niku pengaruh. Drambe itu rame. Keren ibu Ini ibu kandung ya Mbak ya? Mbak, itu Mbak, sang bojo, Dia di sawah oh bojonya di sawah. tani. Tani gitu ya Mbak ya? Oke teman-teman, inilah warungnya Mbak Kas. Sebelum kita ke Kali Berantas atau sebelum kita Sawan. Sawan, Yang gugur sana mampir di warung. ini kan tadi kameranya tak patangnya. Ini kan tadi mau ke warung Bambu. Di warung Bambu itu sama dengar ya? Jadi orang ngomong Bambu. Itu kan versi warung Powena gitu. tenang. Kalau ini warung pecel gitu ya. Agak ngomong ke situ. Apa? Pemancingan. Pemancingan? Pemandangannya bagus. Masuk dalam situ, Pak. Tapi gini Om Mbak, sebagus-bagus pemandangan pemancingan, masih bagus pemandangan seperti nah, gini. Betul itu. Sik mangan sik. Nah, Gimana Mbak? Alhamdulillah lancar ya. iya. Ini juga sedang ada pelanggannya. Ini Mbah Di. Jadi kok dipanggil Mbah Di? Kok berdiri untuk mau kenapa-napa nih Pak? Ini juri kunci Makan. kunci makam. Oh, juru kunci makan. Lengkong. Oh, Pak Kuncen. nggih. Kula niki jane wau pados tapi juru kuncine Mbah juga berfungsi sebagai kacang ya, Mbak ya. Buat uang biar enak nek ngambil.